Jadi nggak kayak kemarin, sakit, sembuh, kambuh, sakit lagi. Sakit, sembuh, kambuh, sakit lagi. Kan capek gitu ya menjalani kehidupan yang seperti itu. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Selamat ya teman-teman, setelah menyaksikan beberapa video sebelumnya ya, yang itu merupakan fundamental berpikir, fundamental untuk bisa mencapai kesembuhan yang teman-teman harapkan. Artinya Anda sudah satu langkah di jalur yang tepat untuk mencapai kesembuhan yang diharapkan, merdeka dari permasalahan lambung. Kenapa fundamental tersebut harus Anda pahami dengan benar-benar agar nanti ketika apa yang saya sampaikan lebih mudah Anda terima dan lebih mudah Anda lakukan. Sehingga siapa yang akan mendapat keuntungan yang paling besar, mendapat manfaat yang lebih banyak, itu adalah Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda bisa mendapatkan hasil yang selama ini Anda sudah tunggu-tunggu, sudah Anda harapkan. Nah, poin pentingnya saya rangkum ya di video kali ini dari beberapa yang saya sampaikan sebelumnya. Artinya apa? Satu, bahwa sakit yang dihadapi teman-teman itu nggak sederhana ya. Kalaupun sederhana, teman-teman minum obat sudah selesai dan nggak datang lagi sakitnya, nggak kambuh lagi gitu ya. Contoh nih, teman-teman sakit kepala, minum obat sakit kepala, udah besok beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun nggak pernah sakit kepala lagi. Itu artinya benar-benar sembuh. Nah, kalau permasalahan lambung teman-teman ini gitu ya, kan datang lagi dan datang lagi ya. Artinya penyakitnya ini nggak sederhana. Jadi cara untuk menuntaskannya, kalau teman-teman berpikir caranya harus instan, cepat gitu ya, itu justru yang akan menjauhkan teman-teman dari kesembuhan yang diharapkan. Oke, siap ya untuk lanjut ke program yang berikutnya. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang mungkin agak bingung, Mas saya agak bingung nih menentukan sebab sakit saya itu apa. Ada beberapa yang menemukan, oh karena pola makan saya Mas, saya nggak bisa pokoknya kalau nggak makan 5 kali dalam sehari gitu ya. Oh pola makannya ini harus dibenerin nih, kan udah kelihatan. Ada juga yang, aduh Mas saya tuh kalau dengar berita buruk langsung cemas, asam lambung saya naik, dadanya jadi panas, jantung berdebar kencang, jadi pusing dan berbagai macam yang lainnya. Oke, berarti pola pikirnya. Tapi bagi Anda atau bagi teman-teman yang mungkin bingung menentukan atau menemukan lah ya, mana sebenarnya yang memiliki pengaruh paling besar bagi lambung teman-teman ya, tidak perlu pusing, karena yang pasti adalah seperti ini. Apa yang teman-teman lakukan saat ini ya, kebiasaan yang teman-teman lakukan saat ini, itu artinya adalah sesuatu yang teman-teman dapatkan saat ini. Jadi kalau teman-teman sekarang masih sakit ya, artinya kemarin teman-teman melakukan beberapa kebiasaan, beberapa hal yang memang hasilnya teman-teman sekarang masih sakit ya. Paham ya teman-teman di sini ya. Nah, kalau teman-teman mau sembuh gitu ya, mau sehat, artinya kebiasaan itu harus diubah. Karena tindakan ya yang berbeda pasti akan mendapatkan hasil yang berbeda juga, membuat hasil yang berbeda. Tapi kalau tindakannya sama, maka hasilnya sama. Maka apa yang perlu diubah? Yang perlu diubah adalah kebiasaan teman-teman kemarin. Kebiasaan pola pikir, kebiasaan pola makan, kebiasaan pola hidup. Itu semua harus dibenahin ya. Tapi kalau teman-teman merasa nyaman dengan kebiasaan tersebut ya, yang kemarin-kemarin, ya monggo, itu pilihan teman-teman. Tapi hasilnya teman-teman sudah bisa lihat saat ini. Hasilnya apa? Ya teman-teman masih sakit. Maka itu yang harus diubah. Kalau belum bisa menemukan, kalau bingung lah ya, apa penyebab utama sakitnya selalu kambuh dan datang lagi. Oke, siap ya. Dan kebiasaan itu memang tidak mudah diubah, banyak orang bilang ya. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa, asal tahu caranya. Dan itu yang nanti akan saya bagikan kepada Anda semuanya. Karena poin yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah, saya tidak akan memberikan sekedar informasi kepada Anda. Saya tidak hanya akan memberikan, Mas yang nggak boleh dimakan apa, Mas yang herbal yang bagus apa, tidak hanya seperti itu. Kalau Anda meminta seperti itu, saya juga akan kasih kok. Dan itu apa namanya, free, teman-teman bisa cek di YouTube saya juga. Dan cari di Google, cari di mana-mana pun juga banyak. Tanya di grup Facebook pun akan banyak yang jawab juga. Tapi di sini tujuan saya bukan sekedar sebagai seorang informan ya, tapi saya ingin membuat teman-teman untuk bisa bertransformasi. Transformasi dalam artian apa? Transformasi untuk bisa sembuh, dari sakit ke sembuh dan bisa produktif ya. Jadi nggak kayak kemarin, sakit sembuh kambuh sakit lagi, sakit sembuh kambuh sakit lagi. Kan capek gitu ya menjalani kehidupan yang seperti itu. Maka saya ingin teman-teman sakit ada progresnya,
sembuh meskipun belum total gitu ya, tapi ada progresnya dan teman-teman mulai merasa bisa untuk produktif lagi. Nah, itu adalah goal saya. Maka saya harap teman-teman bisa sabar, bisa telaten, bisa konsisten mengikuti apa yang saya sampaikan. Dan satu hal lagi yang paling penting ya teman-teman, di video yang sebelumnya atau di video yang sebelum ini sudah saya sampaikan bahwa ada 5 faktor penting penentu kesembuhan. Dan itu tidak bisa berjalan hanya satu saja. Kalau teman-teman dalam tanda kutip nih, mohon maaf sekali, masih ngeyel hanya ingin menjalankan satu saja, dua saja, atau bahkan tiga saja, maka apa yang akan saya sampaikan nanti tidak akan bekerja maksimal kepada teman-teman semuanya. Lalu apa resikonya? Teman-teman tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi 5 faktor penentu kesembuhan: pola pikir, pola makan, pola hidup, pengobatan, dan terapi, semua harus dijalankan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh ya. No more reason again gitu ya, tidak usah terlalu banyak alasan lagi, yang nggak punya waktu lah, yang nggak apa ya, yang nggak ada kesempatan lah, atau yang ya pokoknya banyak alasan yang sebenarnya itu hanya membawa teman-teman ke zona nyaman dan tidak pernah membawa teman-teman untuk berpindah dari menghilangkan rasa sakit yang selama ini dirasakan gitu ya. Dan tolong itu dikurangin, diminimalisir, dan fokus saja kepada 5 hal yang saya sebutkan tentang faktor kesembuhan tadi. Mas, bagaimana caranya ya? Nanti akan saya share di program mentoring ini. So, di kesempatan terakhir ini, di video terakhir ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, selamat sekali lagi. Anda sudah satu langkah berada di jalur yang tepat untuk mencapai kesembuhan yang diharapkan. Satu langkah lagi, satu kaki Anda lagi, maka insya Allah Anda akan terbebas dan terlepas dari permasalahan ataupun gejala-gejala dari asam lambung, dari MAH, dari GERD yang selama ini Anda rasakan. Terutama apabila itu mempengaruhi pikiran Anda, kecemasan, anxiety yang berlebihan, maka insya Allah itu akan bisa diminimalisir segera ya, bisa dituntaskan segera. So, sekarang saatnya klik link yang ada di bawah untuk bisa mengikuti jadwal mentoring kita yang pertama. Oke, sampai jumpa di jadwal mentoring yang pertama. Salam sehat dan berlimpah selalu. Tetap semangat teman-teman. Selain kita harus sehat ya, insya Allah kalau kita bisa produktif, maka kita akan lebih bisa mendapat keberlimpahan lagi. Kenapa? Karena kita bisa lebih bermanfaat untuk keluarga, untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Tidak hanya sekedar untuk memikirkan sakit yang kita rasakan aja gitu ya. Allah nggak menciptakan kita untuk hal seperti itu. Oke? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.